News and Talk. Elshinta News and Talk. Hujan deras dan banjir bandang yang mengguyur wilayah lereng Gunung Merbabu menyebabkan jembatan penghubung Dusun Ngroto dan Dusun Masanan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, ambrol pada hari Rabu yang lalu yang mengakibatkan akses penghubung warga di dua dusun terputus. Putusnya jembatan disebabkan hantaman material bebatuan dan ranting pohon yang terbawa arus banjir bandang. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang? Kita akan jumpai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan. Pak Alex, bisa disampaikan ini bagaimana berkaitan dengan update terkini hujan deras dan banjir bandang yang sempat mengguyur lereng Gunung Merbabu kemarin ya Pak? Seperti apa kondisi terkini Pak? Oke Mas, jadi efek hujan deras di Merbabu yang mengakibatkan banjir bandang di wilayah Kecamatan Getasan, khususnya di tiga desa Batur, Tajuk, dan Buka. Namun yang terimbas sangat parah ada di Desa Tajuk. Mengakibatkan satu jembatan yang menghubungkan putus, kemudian ada jembatan yang tersumbat alirannya karena tumbukan material. Juga ada beberapa titik longsoran yang mengganggu jalur lalu lintas masyarakat. Langkah-langkah yang diambil oleh BPBD beserta jajaran, Perkompincam, kemudian stakeholder lain yang ada di pemerintah Kabupaten Semarang. Yang pertama kita membersihkan fasilitas umum supaya akses jalan yang terus bisa dilalui dengan aman, lancar, tidak ada masalah. Kemudian untuk jembatan yang tertutup material yang tidak ada aliran airnya dan melebar ke jalan, kemarin sudah kita selesaikan dengan ekskavator yang kita punya untuk membuka aliran air, sehingga saat ini sudah aman terkendali, tidak mengaliri di jalan lagi. Jembatan putus kita bersama BPU kemarin melakukan kajian asesmen untuk penanganan kedaruratannya, dan ini sudah kami laporkan kepada pimpinan untuk segera kita ambil langkah-langkah penanganan pembuatan jembatan darurat sehingga dua dusun tersebut bisa terakses kembali. Kondisi terakhir itu Mas. Berarti kalau bisa disampaikan kondisi terkini yang ada di wilayah tersebut tadi, hanya jembatan yang kemudian ini ya masih perlu nanti akan ada dibangun kembali begitu Pak. Kalau untuk dampak seperti air, tanah begitu dan limpasan itu sudah tidak ada ya Pak, sudah bersih semua di sana Pak ya? Sudah bersih. Sudah bersih, dan kita juga selalu memberikan himbauan. Kita selalu memantau kondisi di puncak, apakah ada hujan atau tidak. Ketika ada hujan, kita sudah langsung terhubung komunikasi dengan jajaran di bawah, masyarakat, untuk selalu waspada perkembangan cuaca ekstrim yang ada di wilayah kita saat ini. Yang memang masih ada perlu penanganan lebih, hanya jembatan yang putus untuk bisa kita sambung kembali secara kedaulatan sehingga akses dua dusun tersebut bisa kembali normal. Demikian Mas. Ya, bagaimana kemudian dengan akses warga masyarakat yang akan melintasi dua dusun tadi? Bagaimana kemudian mereka bisa melewati itu? Apakah ada jalan lain yang bisa dilewati, Pak Alex? Sementara kita carikan jalan alternatif. Jadi untuk menghubungkan dua dusun itu ada jalur yang saat ini sudah ada melalui Desa Jetak. Nah, memang memutar kurang lebih sekitar 5 km. Tetapi itu langkah yang harus kita lakukan sambil kita menunggu penanganan jembatan yang putus tersebut. Kira-kira ini butuh berapa lama ini untuk menangani jembatan putus ini, Pak? Karena itu juga panjang, kemudian tinggi, tetapi kami tetap akan menggunakan patokan untuk tanggap daruratnya.
sehingga akses terbuka kembali. Iya. Kalau arahan dari Pemkab terkait dengan jembatan sendiri bagaimana, Pak? Maksudnya, Mas? Ada arahan seperti apa nanti untuk masyarakat dan juga untuk berkaitan dengan pembangunan ini, nanti tahapannya seperti apa dari Pemkab? Jadi kami akan segera bangun untuk ketanggap kedaratannya dulu. Itu batasan kewenangan dari kami di WBD, juga koordinasi dengan JPU. Setelah itu nanti akses kita terhubung kembali, baru kami akan berkoordinasi kembali dengan JPU untuk bagaimana jembatan itu bisa pulih seperti sedia kala. Tapi ini memang jembatan ini memang sangat urgen ya Pak buat masyarakat ya Pak? Di sana ya sebenarnya. Yang jelas ada 2 jalur kalau dari Macanan ke Proto, memang yang akses terbanyak yang melalui jembatan tersebut. Ini jalur ini biasanya digunakan untuk apa sih Pak? Untuk penghubung 2 dusun ini sebenarnya hanya untuk aktivitas masyarakat biasa atau memang ada aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui jalur jembatan ini, Pak Alex? Itu untuk akses aktivitas masyarakat seperti biasa. Kalau untuk akses ekonomi kan lebih mengarah ke arah ini ya, jalan utama itu dari Macanan langsung melalui Jeta ke Salatiga ke itu. Tapi kalau yang untuk Macanan ini untuk akses Oke. Selain di kawasan Desa Tajuk ini Pak, bagaimana kemudian dengan potensi bencana yang muncul ya? Karena hampir beberapa bulan ini kan hujan deras cukup mengguyur. Dan beberapa kali juga ada titik-titik yang tergenang bahkan banjir di Jawa Tengah. Kalau untuk Kabupaten Semarang sendiri, pemetaannya sendiri bagaimana Pak Alex? Baik, dengan cuaca yang ekstrim seperti ini kami terus memantau perkembangan. Jadi memang potensi banjir juga sungai-sungai di Kabupaten Semarang sangat potensi untuk adanya banjir ketika terjadi hujan deras. Kemudian longsor dan sebagainya, pohon tumbang, angin kencang, itu masih terus berpotensi untuk Kabupaten Semarang sesuai dengan perakiraan cuaca yang ada di BMKG. Kami mengatur di BMKG dan kita informasi sebarluaskan kepada masyarakat. Intinya kami tetap berusaha untuk meminimalisir risiko bencana dengan melakukan mitigasi-mitigasi. Ya. Artinya kalau selama ini masih aman ya Pak untuk di Kabupaten Semarang ya untuk potensi-potensi bencana ya Pak? Ya alhamdulillah aman Mas. Jadi kita masih walaupun frekuensinya jumlahnya ada tapi tetap bisa kita antisipasi, bisa kita tangani secepat mungkin dan dampak yang terjadi kita minimalisirkan. Ada kejadian yang berakibat kepada masyarakat, segera kita ambil langkah-langkah konkret untuk penanganannya. Baik. Kalau yang rawan mana saja ini Pak? Yang biasa cukup rawan dan diwaspadai? Kalau untuk rawan itu ada di wilayah Kecamatan Sumowono, kemudian wilayah Kecamatan Getasan, juga Kecamatan Bancak, Prengapus. Itu sangat rawan berdekatan dengan aliran sungai-sungai besar. Kemudian juga terkait dengan adanya dataran tinggi dan dataran tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Kalau untuk wilayah yang selatan ke arah timur itu lebih banyak potensinya angin kencang, Mas. Angin kencang, dan kita sudah antisipasi kemarin kerjasama dengan BPBD provinsi, sekarang pimpinan juga kita pasang alat pemantau untuk EWS ya, warning system ya Pak? EWS untuk longsor juga kita pasang, EWS untuk banjir kita pasang, EWS untuk puting beliung juga kita pasang. Kalau melihat kondisi pasca bulan Februari ini menuju ke Maret ini, ada potensi bagaimana Pak prediksi cuaca begitu, apakah masih akan cukup deras seperti bulan-bulan kemarin atau bagaimana khususnya di wilayah Kabupaten Semarang Pak Alex? Sesuai dengan apa yang kami dapat bahwa puncak hujan di
Kabupaten Semarang ada di bulan Februari. Namun demikian, kami selalu mengupdate perkembangan. Terakhir ada informasi bahwa sampai tanggal 29 masih ada potensi hujan lebat. Yang di Maret awal ini masih ada namun mengalami penurunan. Semoga saja selalu menurun dan landai untuk Kabupaten Semarang. Oke. Artinya ini sudah mulai biasanya klimaksnya sudah kemarin, sekarang sudah mulai melandai, nanti harapannya sudah masuk musim pancaroba dan masuk musim kemarau sebenarnya, peralihan ya, Pak Alex ya? Ya. Oke. Baik, ada himbauan buat masyarakat Pak Alex berkaitan dengan tema kita hari ini, berkaitan dengan, mungkin barangkali ini kan masih akan ada hujan ya, meskipun tidak terlalu banyak dan terutama di kawasan atas, yang kadang limpasan airnya juga sampai ke kota Semarang nih Pak, air sungai itu juga sampai di kota Semarang. Ini bagaimana himbauan dari Pak Alex sendiri? Ya, jadi terkait dengan saat ini masih berpotensi cuaca ekstrim, apakah menjadi kepada masyarakat untuk senantiasa waspada terkait dengan kondisi alam yang ada. Kemudian kami minta untuk masyarakat sementara waktu untuk tidak berkecimpung di aliran sungai. Kalaupun mancing ya mungkin bisa melihat situasi, harapan kami tidak di aliran sungai karena kondisinya tidak bisa kita prediksi, tahu di atas sudah. Dan kalau apabila ada kejadian segera melaporkan ke kami di Kabupaten Semarang yang sudah standby 24 jam memantau perkembangan wilayah di Kabupaten Semarang. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pak Alex pada kesempatan kali ini. Selamat siang Pak Alex. Siang, terima kasih Mas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alex Gunawan. Semarang News and Talk.